spes non confundit, tema tahun jubileum ini, harapan tidak mengecewakan. Emang harapannya pada siapa? Kepada Tuhan. Itu sebabnya Romo tidak pernah menolak orang yang minta berkat. Kalau orang minta foto sama Romo, tak tolak. No. Tapi kalau dia sudah mengangkat jumbai rambutnya, minta berkat pastor, pasti Romo akan berkati. Apalagi kalau sudah kena api Roh Kudus. Kalau sudah kena api Roh Kudus kan jidatnya dari belakang. Jadi lihat ya, lihat. Anda boleh minta doa, Anda boleh minta berkat, Anda tidak sendirian. Kepada siapa Anda minta doa, minta berkat? Kepada melalui, ya bukan hanya Romo, melalui teman-teman satu komunitas, melalui anggota satu keluarga. Anakmu pernah minta doa kamu enggak? Kalau tidak, ada yang salah dengan Anda. Pernah nggak minta doa? Doakan saya, doakan saya. Pernah nggak? Pernah? Pernah? Pak, saya baru beli nomor togel, Pak. Nggak serius. Anakku pernah minta doa padamu? Sering? Berat sekali beban hidup anak. Anak yang baik itu harus biasa mendapatkan doa dan berkat dari orang tua. Karena hanya itu yang menguatkan anak-anak Anda dalam percobaan hidupnya. Kasihan loh, berat loh anak zaman sekarang loh. Anda aja nggak tahu loh. Apalagi yang rambutnya udah banyak uban. Gengsi itu paling susah loh sekarang. Dari semua, dalam segala perkara, aku bisa menanggung semua di dalam Yesus. Amin. Itu yang harus Anda tinggalkan pada anak. Siapa di sini yang nanti matinya bisa menutup mata dengan tenang kalau anak-anaknya tidak punya keyakinan dasar? Pasti kepikiran. Pasti kepikiran. Kepikiran nggak sih? Anda nggak pernah mikir anak-anak Anda ya? Hah? Mikir nggak? Mikir Pak. Itu sebabnya Anda harus rajin-rajin, sesering mungkin kasih berkat di batoknya itu. Mau pakai jempol tangan apa jempol kaki? Jelas ya? Kembali ke presentasi Romo tadi. Romo hanya mau menekankan hal yang ketiga dan terakhir ini, kemurnian. Halo. Kemurnian kadang-kadang datang dari ujian kehidupan, dari api. Tapi api itu melambangkan pemurnian iman. Jangan takut menghadapi cobaan, terutama anak-anak muda zaman sekarang. Dan air, metafor air dilambangkan sebagai pembasuhan dan kelahiran baru. Baptisan itu apa artinya? Kita lahir baru dalam Kristus. Maka setiap orang yang menerima baptisan harus sadar bahwa Anda juga dipanggil untuk seperti Yesus dimurnikan setiap saat. Dan kita baca dari ini kutipan kitab sucinya dari Yeskiel bab 36 ayat 25, 1, 2, 3. Aku dan kamu akan lahir. Maka minta air. Yesus mengatakan apa? Akulah air hidup. Barang siapa minum daripadaku, dia tidak akan lagi haus selama-lamanya. Kapan air hidup itu diberikan? Di Yohanes bab 19 ayat 34, saat lambung Yesus ditikam oleh serdadu, segera mengalirlah apa dan apa? Air dan darah. Minumlah daripada. Lambang apa itu? Sakramen-sakramen gereja. Air itu melambangkan sakramen baptis, dan darah melambangkan intisari dari semua sakramen yang lain. Indah sekali loh ini. Siapa yang baru tahu? Siapa yang baru tahu? Oh, udah tahu semuanya. Ya, HP. Anda dekat dengan surga. Artinya apa? Kalau undangan Tuhan untuk disegarkan oleh air itu,
maka Anda itu baru bisa kuat dalam proses pemurnian kalau Anda menerima sakramen-sakramen gereja. Sakramen gereja ada berapa? 8. Sakramen gereja ada berapa? Urutkan mulai dari yang paling awal. Baptis. Setelah baptis, Ekaristi loh. Baptis. Bikin Anda mengenal dosa. Apa? Obat. Setelah menerima obat, boleh menerima Ekaristi, komuni. Lalu apa lagi? Setelah itu usia akhir balik. Usia akhir balik apa yang terjadi? Pada saat akhir balik apa yang terjadi? Saat manusia itu akhir balik, apa yang terjadi? Kristus sih. Saat dia akhir balik, apa yang terjadi? Puber kok Kristus. Dia tubuhnya menjadi dewasa, rohnya juga diharapkan dewasa, maka diberi sakramen diberi minyak krisma, lalu oleh ada di sini yang ditampung oleh uskupnya, gitu loh. Ada yang berani? Harusnya berani gitu ya. Ketika ditepuk oleh uskup, terimalah Roh Kudus. Anda menjawab? Yang kiri belum, Bapak Uskup. Setelah dia dewasa, maka dia boleh kok kawin toh, menikah. Sakramen nikah sama kawin beda. Oke, coba. Setelah kalau dia tidak menerima sakramen pernikahan, dia boleh menerima sakramen kegembalaan, yaitu sakramen imamat. Lalu setelah nikah, setelah imamat, ada waktunya di mana Anda sudah di detik-detik akhir hidupmu, Anda sudah tua, sudah rentang, sudah menerima sakramen apa? Minyak suci. Minyak suci untuk orang sakit. Gak harus terlalu tua. Anda yang sedang sakit, masih muda pun, dalam bahaya maut, misalnya ada tentara mau berangkat perang, pasukan perdamaian, dalam kondisi maut, Anda boleh meminta minyak suci. Itu sakramen-sakramen yang diberikan dari mulai sampai maka beruntunglah kita di gereja Katolik. Gereja Katolik itu menawarkan penyertaan Allah dalam tiap fase kehidupan lewat sakramen-sakramen. Anda dimurnikan lewat air yang mengalir dari jantung hati Yesus, lewat baptis dan lewat sakramen-sakramen lain. Sakramen ke-8 itu apa? Kopi katanya. Semua suka kopi kan? Jadi katanya itu sakramen ke-8 orang Katolik. Orang Katolik itu paling pintar buat kopi. Karena, nah sudah bel. Jam terakhir, kita doa utama jam terakhir yuk.